Dalam wadah masukkan 2 butir telur, 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing karena tiap mixer itu beda merek, beda kecepatan. Tambahkan 110 gram tepung terigu. Tepung saya pakai protein sedang yang sudah saya ayak sebelumnya dengan 1/4 sendok teh baking powder. Diaduk seperti ini ya sebelumnya agar tidak berhamburan saat di mixer. Kemudian aduk rata dengan menggunakan mixer kecepatan terendah sampai tepung tercampur rata saja dengan adonannya. 1 saset santan instan kemasan kecil, kemudian aduk kembali memakai mixer sampai santan tercampur rata saja. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya tidak gagal. Ambil kurang lebih 2 sendok makan adonan. Tambahkan pasta coklat secukupnya, kemudian aduk sampai pasta tercampur rata dengan adonannya. Adonan satunya saya tambahkan sedikit pasta pandan, kemudian aduk rata sampai pasta tercampur rata dengan adonannya. Masukkan setengah bagian adonan yang diberi pasta pandan ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 16 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan mentega. Timpa dengan setengah bagian adonan coklat. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil. Masukkan semua sisa adonan yang diberi pasta pandan tadi. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa di share ke teman sosial media kalian. Sesudahnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan sisa adonan coklatnya tadi. Dengan tusuk sate bentuk motifnya. Untuk bentuk motif dikreasikan saja dengan selera masing-masing ya. Kukus adonan selama kurang lebih 30 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil saja. Setelah 30 menit dikukus, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah hasilnya betul-betul mengembang tinggi dan juga sudah terlihat menul-menul, motifnya juga sangat cantik. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Keluarkan bolu dari loyangnya.
Biarkan bolunya dingin terlebih dahulu. Setelah dingin, potong-potong sesuai selera. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat bolunya sangat lembut. Alhamdulillah ya, teksturnya sudah terlihat sangat lembut. Meskipun tanpa minyak goreng dan margarin, hasilnya tetap gembus-gembus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya lembut, tidak seret, gurih manisnya sudah pas. Dalam wadah masukkan 4 butir telur, 400 gram gula pasir, jika suka manis bisa memakai 500 gram, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok makan SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Kemudian mixer adonannya menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak. Jika menggunakan gula pasir yang berbutiran kasar, maka sebaiknya gula dan telurnya dimixer terlebih dahulu. Setelah agak larut baru dimasukkan SP-nya ya. Setelah dimixer selama kurang lebih 7 menit, atau tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai juga ya. Ini hasil adonannya kira-kira seperti ini. Saya tambahkan sedikit pewarna kuning tua. Jika tidak suka boleh tidak pakai ya. Ini menghasilkan warna yang lebih cantik untuk hasil bolunya nanti. Kemudian tambahkan 500 gram tepung terigu berprotein sedang bergantian dengan 500 ml air. Masukkan bertahap sambil dimixer menggunakan kecepatan sedang saja. Tepung terigu sudah saya campur dengan 1 sendok makan tepung maizena. Jika mau boleh juga ditambahkan dengan setengah sendok teh baking powder ya. Setelah tepung terigu dan airnya dimasukkan semua, kemudian mixer sampai adonannya benar-benar tercampur dengan rata. Mixernya tidak perlu terlalu lama-lama ya, agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Aduk balik adonannya untuk memastikan kalau adonannya benar-benar sudah tercampur dengan rata. Adonan saya masukkan ke dalam 3 buah loyang. Loyang yang 2 diameter atasnya 16 cm, diameter bawahnya 14 cm, dan tingginya 6 cm. Untuk yang satu loyang saya memakai diameter atas bawah sama 16 cm, tingginya juga 6 cm. Saya sarankan memakai yang atas bawah diameternya sama ya, untuk 3 loyang. Sebenarnya untuk loyang ini juga bisa jadi 4 bolu, tapi nanti hasilnya agak lebih pendek untuk tinggi bolunya. Jika ingin bolunya menghasilkan 4 loyang, maka bisa memakai loyang diameter atas 16 cm dan diameter bawahnya 12 cm. Jika untuk ide jualan, tentunya disesuaikan dengan harga yang diinginkan ya. Adonan tadi sudah saya ambil sedikit dan saya campurkan pasta coklat untuk nanti motif pada bolunya. Untuk motif disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya untuk bentuknya. Ini nanti akan saya tunjukkan jika memakai oven listrik, panci serbaguna, dan oven tangkring. Akan saya tunjukkan bagaimana hasil akhir bolunya. Dengan tusuk sate kita buat motif pada atas adonan.
Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Kemudian masukkan 2 loyang ke dalam oven listrik. Panggang makai suhu 170 derajat, makai api bawah selama kurang lebih 25 menit. Saat menjelang matang, pindah ke api atas ya, selama kurang lebih 5 menit. Panci ini sudah saya panaskan tentunya selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panggang selama kurang lebih 30 menit. Ini setelah 25 menit saya panggang ya, ternyata adonannya terlalu mengembang dan ada yang tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, hasilnya benar-benar mengembang tinggi ya. Untuk tingkat kematangan bisa juga dengan dites tusuk ya. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Untuk loyang yang pas, sebaiknya memakai yang diameter atas bawahnya sama atau dijadikan menjadi 4 loyang dengan diameter atas 16 dan bawahnya 12 ya. Jika memakai loyang yang seperti ini dijadikan 4, maka jadi bolunya tidak terlalu tinggi. Untuk memakai oven tangkring, jika adonan dalam loyangnya penuh seperti ini, maka tidak saya sarankan untuk di oven atas bawah, tapi atasnya ada 2 loyang dan bawahnya ada 1 loyang ya. Karena selain rawan kejatuhan adonan dari atasnya jika luber, bagian bawahnya bolunya kurang mengembang sempurna. Alhamdulillah hasil bolunya sudah jadi cantik. Yang ini yang di oven listrik, yang ini di oven tangkring. Dan yang satu ini bolu yang di bagian bawah ya, mengembangnya tetap mengembang tapi tidak bisa terlalu tinggi. Untuk lama pemanggangan, suhu ataupun pengapian tentunya disesuaikan juga dengan karakter oven atau panci masing-masing ya, karena tiap oven atau panci tentunya berbeda-beda. Untuk wadah bisa disesuaikan dengan harga atau permintaan konsumen ya. Ini saya letakkan pada wadah karton seperti ini, atau bisa juga dikemas dalam plastik atau mika. Ini cocok banget untuk ide jualan yang murah meriah atau bolu super ekonomis. Untuk wadah yang digunakan tentunya bisa dikreasikan dengan selera masing-masing atau harganya juga ya. Banyak tersedia di toko bahan kue, tinggal kita sebutkan untuk ukuran bolu yang ukuran berapa. Kita lihat tekstur dalam bolunya. Lihat, meskipun cuma memakai air, teksturnya tetap lembut. Karena ini bolu air, jadi tidak memakai minyak goreng ataupun margarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya tetap enak dan lembut. Dalam wadah masukkan 180 gram gula pasir setara dengan 12 sendok makan, per sendoknya setara dengan 15 gram. 1/4 sendok teh garam atau sesuai selera. 1/4 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. 1 butir telur ukuran besar. 1 sendok TSP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Lalu nyalakan mixernya. Mixer adonan dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit. Kira-kira seperti ini hasil adonannya. Kemudian matikan mixernya terlebih dahulu. Tambahkan 250 gram tepung terigu setara dengan 25 sendok makan cembung.
Per sendok makannya setara dengan 10 gram. Masukkan bertahap bergantian dengan 250 ml susu cair. Tepung, saya memakai tepung terigu protein sedang atau serbaguna yang sudah saya campur dengan 1 sendok teh maizena dan sudah saya ayak ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil dan menghasilkan bolu yang lembut. Saat memasukkan tepung dan susunya, mixer gunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata saja. Susu, saya memakai susu kental manis putih 1 saset yang saya tambahkan air sampai mencapai 250 ml. Setelah tepung dan susunya dimasukkan semua, kemudian mixer sampai adonannya tercampur rata saja. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng atau bisa juga diganti dengan 2 sendok makan margarin cair. Aduk balik adonannya sampai benar-benar minyak gorengnya tercampur rata dengan adonan dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya benar-benar lembut. Adonan saya ambil sedikit lalu saya tambahkan pasta mocha ini nanti untuk motif bolunya. Kemudian aduk sampai tercampur rata pasta mocha dan adonannya, lalu masukkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan memberi motif. Adonan yang putih saya bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Jika ingin hasilnya sama maka bisa ditimbang ya. 1 bagian adonan saya beri pewarna kuning tua dan 1 bagian lagi saya berikan pasta pandan. Aduk masing-masing adonan dengan warna dan satunya dengan pasta pandannya sampai benar-benar tercampur rata. Loyang saya memakai diameter atas 16 cm, diameter bawahnya 14 cm dan tingginya 6,5 cm. Lalu masukkan adonannya masing-masing ke dalam loyang. Loyang sudah saya olesi dengan bahan olesan yaitu Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok margarin dicampur rata kemudian dibuat untuk olesan. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif sesuai selera untuk bentuknya ya. Dengan tusuk sate bentuk motifnya. Oven sudah saya panaskan terlebih dahulu selama 10 menit menggunakan suhu 175. Panggang dengan api atas bawah selama kurang lebih 50 menit dan tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Jika menggunakan oven tangkring, bisa menggunakan api sedang cenderung kecil dan dipanggang selama kurang lebih 40-50 menit. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah ya, hasilnya sudah mengembang. Tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Dan bagian atasnya tentunya juga sudah kering ya. Lalu angkat bolu. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Setelah dikeluarkan, biarkan bolu menjadi dingin terlebih dahulu. Setelah benar-benar dingin, balik bolunya. Setelah itu siap dipotong. Jika untuk jualan, maka siap dikemas ya. Pakai wadah yang menarik perhatian pembeli. Masya Allah, hasil teksturnya, bolunya sudah benar-benar terlihat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, benar-benar enak. Dalam wadah masukkan 75 gram gula pasir, 2 butir telur, setengah sendok TSP, bisa diganti dengan ovalet atau TBM. Kemudian mixer adonannya menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 7 menit atau tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Adonan bisa juga ditambahkan dengan seujung sendok teh vanili bubuk. Tambahkan 90 gram tepung terigu, saya pakai tepung terigu serbaguna, setengah sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan susu bubuk, kemudian ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah, lalu tambahkan mentega yang sudah dicairkan sebanyak 50 gram yang sudah dicampur dengan 40 gram keju parut dan 20 ml susu cair. Untuk keju saya memakai keju cheddar, dan untuk susu cairnya saya memakai setengah sendok makan susu bubuk yang saya larutkan dengan 20 ml air. Aduk balik adonan untuk memastikan adonannya benar-benar sudah tercampur dengan rata, dan jangan sampai ada margarin yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Loyang saya memakai diameter 20 cm. Untuk loyang tentunya sudah saya oles dengan Carlo KW. Agar hasil bolunya benar-benar lembut, saat mencampur adonan dengan mentega cairnya juga jangan terlalu lama untuk memixernya. Jadi cukup sampai tercampur rata saja, lalu secepatnya matikan mixernya. Untuk meratakan adonannya, putar-putar adonan dengan tusuk sate. Ini juga bisa mengeluarkan gelembung udara yang terdapat dalam adonannya ya. Kemudian saya berikan topping kismis dan keju cheddar parut. Untuk topping tentunya disesuaikan juga dengan selera masing-masing. Panci sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring. Panggang adonan selama kurang lebih 25-30 menit atau disesuaikan dengan karakter panci atau oven masing-masing, karena tiap panci dan oven tentunya karakternya berbeda-beda. Setelah 30 menit dipanggang, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah hasilnya sudah terlihat menul-menul dan warnanya juga cantik serta tidak gosong.
Tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu pertanda bolu sudah matang dan atasnya tentunya juga sudah kering. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan bolu dikeluarkan dari loyangnya. Tingkat kematangan bolu juga bisa dilihat dari bolunya yang sudah menjauh dari loyangnya, itu pertanda bolu benar-benar sudah matang. Biarkan bolunya menjadi dingin dulu. Setelah dingin, kemudian balik bolunya dan siap untuk dipotong-potong. Teksturnya halus seperti kapas dan juga sudah terlihat kempus-kempus, menul-menul. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.